wabarakatuh. Kita lanjutkan yang minggu lalu tugas itu kan udah sampai nomor berapa yang kemarin tuh? Yang sudah dikoreksi. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu materi jadwal ya atau kurva S. Apa udah kebaca nggak di? Udah Pak, ada. Udah Pak. Dalam suatu proyek itu kan harus ada namanya jadwal atau kurva S atau S-curve gitu ya. Ini salah satu fungsinya adalah sebagai informasi untuk mengontrol pelaksanaan suatu proyek dengan cara membandingkan deviasi antara kurva dengan realisasi. Jadi bila mana ada kurva itu normal bentuknya S gitu ya. Kemudian ternyata di lapangan bisa membuat lebih cepat. Misalnya di plotting di atas garis S itu gitu ya. Maka bentuknya juga akan menyerupai S juga gitu ya. Tapi mungkin tidak beraturan. Bisa terus meningkat progresnya ya, bisa juga menurun. Tergantung kecepatan atau kecepatan di lapangan gitu ya. Maka kurva S ini dapat berfungsi sebagai pengkoreksi jadwal. Bisa aja mungkin kurva S ini tidak realistis gitu ya pada saat pelaksanaan sehingga jauh berbeda dengan apa yang dilakukan di lapangan. Kemudian sebagai informasi untuk pengambilan keputusan bila mana terjadi terutama di perubahan terjadi keterlambatan ya. Maka dengan kurva S ini bisa mengambil keputusan. Manfaatnya adalah itu sebagai jadwal pelaksanaan proyek. Kemudian dapat mengetahui kapan harus mulai, kapan harus berakhir gitu ya. Karena namanya proyek itu dibatasi oleh waktu. Seperti halnya kita proyeknya tugas akhir gitu ya. Sama itu seperti proyek. Jadi dimulainya kapan dan berakhirnya kapan. Kurva S itu sebagai pedoman keuangan. Jadi kalau di kurva S juga bisa keluar rupiah, gitu ya. Karena tadinya kurva S itu adalah dari bobot pekerjaan, kemudian bobot itu kalau dikalikan total proyek maka akan keluar rupiah tiap waktu lah, gitu ya. Kemudian kurva S dapat digunakan oleh kontraktor sebagai informasi kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembayaran. Jadi ada hubungannya dengan pembayaran, misalnya dengan supplier material, itu kapan harus dibayar, nah bisa melihat dari kurva S. Gitu ya. Kurva S juga dapat menunjukkan pekerjaan yang terdapat lintasan kritis. Mungkin sudah belajar di manajemen konstruksi, MK gitu, ada
atau manajemen proyek, ada yang namanya lintasan kritis. Gitu ya. Jadi kalau dibuat satu jadwal, kemudian dihitung durasi waktunya, mana yang harus lebih cepat, itu biasanya dilihat dari lintasan kritis. Kemudian juga bisa melihat atau bisa mengetahui progres yang telah dikerjakan. Atau fungsinya atau manfaatnya sebagai pedoman seorang manajer untuk melihat dari kurva S ini. Kemudian kurva S juga sebagai bahan pelaporan, ya, laporan proyek kepada konsultan atau owner. Itu fungsi dari atau manfaat dari kurva S. Sekarang teknik membuat kurva S, gitu ya. Jadi biasanya kalau yang namanya proyek itu pasti ada namanya RAB, ya, atau BOQ. Nah, BOQ itu rincian pekerjaan yang ada kuantitinya. Ya. Kemudian itu biasanya mulai dari yang sudah seperti dikerjakan, dari mulai kuantiti atau volume pekerjaan, di link sampai ke luar nanti RAB. Gitu ya. Nah, hanya di sini pada saat membuat jadwal itu harus tahu produktivitas pekerja, ya. Contoh kecil lah, misalnya kita akan menggali 10 kubik tanah dengan kedalaman 2 meter. Berarti kalau 10 dibagi 2 adalah 5 meter. Ukurannya misalnya 5 meter itu bisa 2,5 kali 2, gitu ya. 2,5 panjangnya, lebarnya 2, di dalamnya 2 meter. Itu 10 kubik. Bisa selesai berapa hari, gitu ya, kalau digali, atau bisa berapa orang bisa mengerjakan. Nah, itu kan kita harus tahu produktivitas seseorang atau tukang gali, gitu ya. Kalau satu orang gali bisa menyelesaikan 2 meter kubik, berarti kan tinggal dibagi. 10 dibagi 2 berarti 5 hari dia bisa mengerjakan. Gimana kalau misalnya supaya bisa 1 hari? Tinggal ditambah orangnya, gitu ya. Tambahnya berapa orang, kita hitung juga produktivitasnya. Nah, itu yang agak berat biasanya, menentukan produktivitas tukangnya, gitu ya. Kemudian menghitung bobot. Nah, kalau bobot itu kan mudah, masing-masing pekerjaan ya dibagi jumlah totalnya, gitu ya. Nanti keluar persentase, karena tinggal diklik kalau di Excel persentasenya. Kemudian, nah ini nih membuat distribusi pekerjaan, ini harus logis, gitu ya. Kapan ini pekerjaan dimulai, kapan berbarengan, kapan selesai, gitu ya. Jadi dalam membuat jadwal, urutan kegiatannya harus jelas, gitu ya. Kemudian setelah dibagi ke masing-masing pekerjaan, nanti dijumlahkan masing-masing minggu. Ya. Jadi progres atau kemajuan tiap minggu itu terbaca di baris pertama di bawah. Ya. Minggu ke-1 sekian persen bobotnya, minggu kedua sekian persen. Kemudian masing-masing kolom ditambahkan ke kolom berikutnya, itu namanya adalah kumulatif, gitu ya. Untuk membentuk nanti gambar kurvanya, itu diperlukan juga penjumlahan. Jadi kumulatif.
Nah, kita buat tahapannya. Jadi dari Excel itu nanti dibuka rekapitulasinya. Ya. Kemudian dari rekapnya buat sheet baru pada RAB yang diberi nama baru. Nanti silakan namanya apakah jadwal atau kurva atau bagaimana gitu ya. Kemudian saling ulang rekapitulasi dan buat insert kolom untuk menghitung bobot persen. Nah, kita coba buka Excel. Pertama ini tadi, jadi ini sudah dari rekap. Jadi kalau mundur sedikit, ini rekap pekerjaan, ada mulai A sampai I, pekerjaan pendalaman, fondasi, struktur, dan seterusnya, dan ini rupiahnya. Kemudian dibuat bobot. Yang pertama 26,651,680 dibagi 352 374 239 kali 100 yaitu 7,56% dan seterusnya. Ini dibuat bobot dan jumlahkan adalah 100. Kalau jumlahnya tidak 100 berarti ada yang salah. Kemudian jumlah masing-masing pekerjaan dibagi jumlah total, yaitu jumlah persennya. Ya. Kita lihat seperti ini. Tadi yang disampaikan di Excel, maka dapat bobot total 100%. Yang paling besar adalah pekerjaan struktur, karena nilainya paling besar. Kemudian buatlah kolom untuk penyajian data waktu. Ya. Jadi ini contoh pekerjaan itu 120 hari kalender dalam kurung 4 bulan. Nah, setiap kolom itu kan 1 bulan itu 4 minggu. Gitu ya. Jadi di-insert, dibuat kolom setiap bulan adalah 4 minggu. Kemudian setiap baris untuk memasukkan bobotnya, di bawahnya nanti dibuat satu insert garis untuk memasukkan bar chartnya. Nah, jadi tadi kan pertama ini, kemudian ini insert, terus setiap ini Januari, ini tahunnya 2017 contohnya ya. Januari 1, 2, 3, 4, Februari 1, 2, 3, 4, Maret 1, 2, 4, April. Ini terjadi antara 4 bulan, 1, 2, 3, 4. Semua nanti diisi, diinsert semua. Nah, untuk membedakan supaya melihatnya lebih jelas, beri warna lah gitu ya dalam bar chartnya. Kemudian baris di atas yang dikasih warna diberi nilai. Ini bisa dibagi rata tiap bloknya. Jadi, bentar. Nah, ini yang agak sulit menentukan kalau yang pemula gitu ya. Karena pekerjaan yang pertama, pekerjaan pendahuluan itu ini diplot 2 minggu gitu ya. Bagaimana memplot 2 minggu? Ya itu tadi. Mungkin ini sekarang hanya latihan, tapi yang benarnya adalah membagi dengan produktivitas pekerjaannya. Ya. Ini bisa ketemu 2 minggu itu karena orangnya sekian orang dibagi dan ketemu 2 minggu. Kemudian bobotnya tadi 7,56, ini dibagi 2, dibagi rata ya, 378, 378.
Dan berikutnya semua ini dibagi rata. Ya. Sebenarnya kan boleh saja, misalnya minggu pertamanya kecil, karena belum siap, gitu ya. Tapi begitu minggu kedua, karena semuanya udah siap, itu bobotnya bisa lebih besar. Nah, tapi ini untuk belajar, kita ambil disamaratakan tiap minggu, gitu ya. Bapak, untuk Jadi sheetnya contoh masih pakai yang bobot pekerjaan? Kenapa? Sheet yang Bapak tampilin belum pindah, Pak. Masih pakai sheet yang menghitung bobot pekerjaan. Yang Excel? Iya, Pak. Belum pindah. Masih sheet yang menghitung bobot pekerjaan. Oh, berarti ini muncul nggak? Muncul Betul, Pak. Pak. Nah, ini kan ya. Ini muncul nggak? Sudah ada, Pak. Nah, jadi dari bobot tadi, ini kan dibagi hitungannya 2 minggu ya. Untuk pekerjaan pendahuluan. Nah, yang 2 minggu ini supaya mudah, dua-duanya dibagi. Jadi 7,56 dibagi 2. 376, 378, 378. Saya besarin dulu. Nah, bisa saja minggu ke-1-nya kecil karena baru persiapan. Minggu keduanya lebih besar. Misalnya di sini 2%, ya sisanya 5, sekian. Bisa seperti itu. Tapi ya itu tadi, jadi harus tahu produktivitas pekerjaannya. Tapi karena ini latihan, kita lebih dimudahkan lah. Kita ambil rata dulu. Nah, ini kan pekerjaan pendahuluan itu biasanya ada pekerjaan galian segala macam, baru dimulai setelah selesai. Ya. Bisa saja ini overlap, ya. Jadi setelah 1 minggu kan udah ada hasil, misalnya galian. Jadi pekerjaan pondasinya bisa mulai dari minggu kedua. Itu juga boleh, gitu ya. Kalau ini baru selesai minggu ketiga baru mulai. Ini pekerjaannya 3 minggu. Dibagi 3 dan selanjutnya gitu ya terus. Nah ini overlap. Ini pekerjaan struktur itu bisa saja pekerjaan fondasi udah di sini sudah mulai pekerjaan pembersihannya. Jadi ada overlap. Dan berikutnya juga overlap terus gitu ya. Di sini sudah mengerjakan pembersihan. Di sisi lain ada yang sudah dicor, udah bisa masang bata. Gitu. Kemudian juga masang kusen. Ini itemnya baru hanya sedikit ya, tapi kalau banyak ini bisa lebih panjang lagi. Dan biasanya sekarang dibuat dengan MS Pro ya, lebih praktis. Tapi dasarnya harus tahu dulu dari manual seperti ini. Jadi selanjutnya ini diisi semua terus. Nah untuk yang bawah ini dijumlahkan minggu ke-1 berapa, minggu kedua, minggu ketiga, kemudian yang bawahnya adalah kumulatif 378, 78, 756, 378 tambah 4,8, 12 sekian dan selanjutnya. Nah ini seperti barusan dijumlahkan ke bawah. Gitu ya. Kemudian buatlah grafik ya. Dengan diklik kiri ya ada insert tipenya line ya. Supaya bentuknya satu garis. Di Excel itu tinggal dicari di grafik. Gitu. Nah seperti ini ya. Nanti di plot ke angka yang di bawah ini, yang kumulatif dan mingguan. Nah, kemudian nanti setelah grafiknya selesai, maka bentuknya seperti ini. Jadi membentuk kurva S. Jadi di sini kenapa landai? Memang masih
persiapan, ya kerjaannya juga belum banyak. Nah, begitu mulai dari minggu keempat bulan Januari itu mulai naik, terus naik gitu ya, karena kerjaannya banyak. Nah, makin ke bulan ketiga terakhir ini landai lagi. Itu yang ideal. Ada juga dari begitu mulai langsung naik gitu ya ke atas. Itu kurang ideal gitu ya. Tidak ada persiapan. Kita lihat yang Excel. Ini bobot, kemudian schedule, ya yang tadi udah. Ini yang muncul nggak yang Excel-nya? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Muncul ya. Terus setelah itu, nah ini. Jadi kalau saya ambil di Excel-nya nih, saya copot. Nah ini bisa dipindah ke mana? Hanya ditempelkan, ditumpangkan di dalam grafik gitu ya. Tapi angka-angka ini adalah dari sini. Pertama adalah progres mingguan yang terus meningkat, kemudian kumulatif, sehingga di ujungnya adalah 100%. Nah itu cara membuat grafik. Nah sehingga yang tugas yang sedang dilaksanakan nanti silakan dicoba-coba membuat grafik ini. Bebas waktunya ya, yang ideal saja. Jadi kalau mengerjakan satu rumah maksimum biasanya gitu ya, maksimum 6 bulan satu rumah itu. Silakan dibuat jadwal 6 bulan gitu ya. Item pekerjaannya dibagi. Mungkin untuk latihan rekapnya saja ya seperti ini. Supaya item pekerjaannya tidak terlalu banyak. Kemudian yang X tadi yang Oke, tadi ini sudah nyampe di sini, nah udah sampai di bentuk kurva S gitu ya. Berikutnya, ini sering terjadi permasalahan. Proyek itu unik ya, jadi walaupun sama, proyek itu misalnya gedung sekolah SD gitu ya, ukurannya sama gitu ya, tingginya sama, tapi pada saat pelaksanaan selalu ada perbedaan gitu ya. Misalnya ternyata di lokasi A dalam pondasi itu hanya 1 meter. Begitu pindah lokasi lain dalamnya bisa 1,5 meter. Itu unik katanya. Sehingga kalau dalam satu jadwal itu sering terjadi tidak sesuai dengan rencana. Ya. Kita jadwalkan 6 bulan gitu ya. Ternyata tidak beres 6 bulan gitu. Bisa jadi 7 bulan atau 8 bulan. Atau mungkin ada juga yang bisa lebih cepat. Dalam situasi seperti ini, maka dalam pengerjaan proyek harus bisa disesuaikan ya. Bisa jadi mungkin ada keterlambatan gitu ya. Atau penundaan penyelesaian. Nah, begitu ada penundaan, misalnya di pekerjaan dinding saja, gitu ya, penundaan, mesti pekerjaan lainnya juga tertunda karena terpengaruh. Maka semakin banyak kegiatan penyelesaiannya tidak sesuai, maka total waktu akan makin besar, ya.
Nah, dengan kurva S tadi, bisa diminimalisir gitu ya. Jadi untuk membuat jadwal mungkin ini juga sudah disampaikan oleh di mata kuliah lain gitu ya. Ada yang menggunakan diagram balok gitu ya. Ada diagram garis, diagram panah, diagram presiden ya, atau software MS Pro. Jadi yang umum sekarang udah banyak menggunakan MS Pro. Bila suatu proyek terjadi keterlambatan, maka harus ada rescheduling ya, atau jadwal ulang. Nah, dalam membuat jadwal ulang ini yang perlu cermat, yaitu misalnya proyek itu 6 bulan. Pada saat bulan keempat itu terjadi keterlambatan. Maka sisanya kan 2 bulan lagi. Nah, sisa 2 bulan ini kalau menggunakan jadwal lama tidak mungkin bisa selesai. Misalnya tadi bulan keempat itu harusnya sudah di atas 50%, ternyata kecapainya baru 40% gitu ya. Sehingga terjadi keterlambatan. Nah, walaupun menggunakan nanti analisanya dengan MS Pro, maka tetap harus memperhitungkan produktivitas tenaga kerja. Jadi apabila nanti sisa waktunya tidak boleh diperpanjang, sebenarnya keputusan bahwa proyek itu tidak bisa diperpanjang gitu ya. Maka dengan sisa waktu, sedangkan bobotnya masih besar, bagaimana membuat jadwal gitu ya. Semuanya dihitung. Yang tadinya misalnya pekerjaan pasang bata itu hanya dengan 3 orang, karena waktunya pendek, berarti di 2 kali lipat gitu ya. Misalnya tambah tenaganya menjadi 6 orang gitu. Sehingga waktunya lebih pendek. Kalau tidak ada perpanjangan waktu. Tapi kalau misalnya boleh diperpanjang waktunya, nah perpanjangan waktu itu harus realistis juga gitu ya. Misalnya tadinya proyek 6 bulan. Sekarang setengahnya belum selesai. Diperpanjang lagi 3 bulan gitu kan. Nggak mungkin gitu ya. Mesti perpanjangannya paling juga mungkin 1 bulan gitu ya. Nah 1 bulan ini diperhitungkan dengan cermat supaya selesai gitu ya. Karena kalau terjadi misalnya di akhir tahun, tidak mungkin bisa diperpanjang gitu ya. Walaupun bisa diperpanjang kena denda gitu ya. Nah, dengan membuat schedule seperti tadi memperhitungkan semua aspek sumber daya baik tenaga kerja, alat dan lain-lain itu supaya bisa tepat waktu. Itu mungkin itu sebagai tambahan materi untuk membuat kurva S gitu ya. Jadi memang bentuknya ideal bentuknya kurva S gitu ya. Barangkali ada yang ditanyakan? Bapak mau bertanya. Silakan. Jadi yang kan kebetulan yang rumah yang saya kerjain tuh 2 tingkat. Kan waktu itu yang payul itu bebas kan milihnya mau yang rumah kecil ataupun rumah yang besar gitu. Nah saya tuh kebetulan milihnya yang 2 tingkat. Dan udah nyampe di perhitungan bobot tuh nyoba-nyoba ngerjain kurva S tuh pakainya per hari Pak. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Terus ngerjainnya per detail pekerjaan bukan di rekapitulasinya. Itu lebih baik. Jadi kalau membuat
jadwal tuh biasanya ada ini jadwal utama, jadi hanya rekapnya saja. Kemudian ada yang rincian lagi per sub pekerjaan. Itu lebih bisa. Ada juga sekaligus. Jadi semua pekerjaan di RAB-nya ya. Ini pokok. Nah, ini bisa baca nggak belum? Masih yang tadi Pak Belum ada, Pak. Sebentar. Ada nggak Excel? Ada Pak. Ada, Pak. Nah, ini RAB kan ya. Jadi setiap pekerjaan, jadi pekerjaan pendahuluan dari pengukuran, air kerja, gudang, dari sikit dan lain-lain dibuat jadwal. Itu lebih bagus, ya. Ada juga seperti tadi, jadi yang utamanya rekapnya saja, berikutnya ada jadwal mini schedule namanya. Jadi setiap pekerjaan ada jadwalnya. Sekarang kan tahapannya pekerjaan pendahuluan, ada khusus jadwal. Nanti ada pekerjaan pondasi, khusus jadwal pondasi. Jadi lebih enggak. Jadi kalau udah selesai pekerjaan pondasi udah disimpan jadwalnya. Berikutnya pekerjaan struktur. Gitu. Jadi lebih rinci. Gitu. Mungkin seperti itu, ya. Ya, Pak, ada satu lagi, Pak, pertanyaannya. Kan tadi kata Bapak kalau rumah tuh maksimal biasanya 6 bulan. Kalau misalkan 6 bulan tuh untuk rumah yang sederhana atau yang 2 tingkat kayak gitu, Pak? 2 tingkat juga bisa 6 bulan. Jadi umur beton itu kan 28 sampai 30 hari lah gitu ya. Jadi umur beton yang misalnya dari pekerjaan pondasi 1 bulan, pekerjaan kolom 1 bulan, pekerjaan balok plat lantai 1 bulan. Itu 3 bulan kan udah betonnya udah cukup umur. Yang lainnya kan arsitektur semua gitu ya. Saya kira 6 bulan itu udah cukup. Baik, Pak, terima kasih. Ya.